dalam berkomunikasi dengan kanan kiri, titip komunikasi itu mulailah dengan hati yang terbuka. Jangan menunjukkan dan jangan pernah bersikap tinggi hati. Anda pasor, jadikan karakter dari orang-orang gerakan rakyat. Yang Anda pasor, yang rendah hati, yang mau mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, garisnya belakangnya kita semua, seluruh pejuang pegiat gerakan rakyat Jawa Tengah yang ada di sini. Tepuk tangan. Ini kalau saya rasakan ya, dari pagi masuk ruangan sebelum acara dimulai, sudah terasa semangatnya itu menggelora. Insya Allah semangat ini akan menular ke seluruh wilayah ini. Masih semangat sekarang? Apalagi setelah dengar tadi deretan pidato yang mencerahkan tidak maksudnya? Membukakan perspektif. Jadi kita bersyukur sekali dan insya Allah menjadi awalan yang makin baik. Izinkan saya menyapa dulu yang saya hormati Ketua Umum Gerakan Rakyat Bung Sahdin Hamid. Tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah Ibu Dr. Anda Siti Nur Marquez. Tepuk tangan yang hebat buat beliau yang luar biasa menyiapkan acara di sini. Seluruh jajaran DPP, kemudian DPW, dan juga para pimpinan DPD yang baru saja dilantik, baru saja dikukuhkan. Selamat bertugas, selamat berkarya. PR-nya besar. Insya Allah PR besar ini bukan PR yang berat, besar tapi ringan. Insya Allah. Nah, kemudian para pembicara yang tadi sudah menyampaikan secara amat gamblang, mulai dari Bapak Awalil Rizki, tepuk tangan untuk Bapak Awalil, kemudian Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur, Profesor Dr. Zainal Hakim, dan Dr. Muhammad Taufik. Ini empat pegawan yang tadi membukakan kita perspektif persoalan-persoalan mendasar di Republik ini. Juga hadir di sini para tamu-tamu kehormatan, Pak Eko Sarjono, terima kasih, dan keluarga yang dan hadir bersama di sini. Tepuk tangan untuk Pak Eko, Pak Kiai Sahabudin, yang kehormati juga Kiai Rofi'i, Kiai Kebtuan Muhid dari Demak, untuk Pak kesempatan hadir, Kiai Parsin Abdullah dari Semarang, Kiai Parsin. Juga Dr. Mastuti, Dr. Ratih, Profesor Gunarto, Pak Hamid, dan juga di sana ada Habib Hasan Toha. Lalu Bapak Dr. Andes Yatna Nirwana dan semua saja yang saya tidak bisa sebutkan. Ibu saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang Indonesia yang tadi dipaparkan berderet itu masalah, berderet masalah. Apakah masalah-masalah itu bisa kita selesaikan?
Apakah bisa diselesaikan? Apakah bisa? Harus bisa. Seberat-beratnya masalah yang kita hadapi hari ini, sesungguhnya itu bukan persoalan baru bagi bangsa kita. Kita pernah merasakan persoalan yang lebih berat lagi, yang berdasar lagi. Tapi untuk menyelesaikan itu semua, diperlukan lebih dari sekedar pengetahuan teknis. Dibutuhkan hal yang mendasar. Apa itu? Nilai, values, yang itu menjadi pedoman pegangan. Dan nilai values yang salah satu paling mendasar adalah integritas. Integritas itulah yang membuat apa yang dikerjakan menjadi dipercaya. Apa yang dikerjakan untuk kepentingan publik. Bapak sekalian, ketika Republik ini berdiri, yang mendirikan itu adalah kaum intelektual yang jumlahnya sangat sedikit. Tapi kenapa kaum intelektual yang sedikit itu diikuti oleh jutaan rakyat Indonesia dan dijalankan? Karena mereka melihat bahwa di dalam kecendekiawanannya, di dalam keterdidikannya, mereka tidak berpikir tentang bagaimana mencari manfaat dari republik yang didirikan, tapi bagaimana republik ini didirikan dengan manfaat bagi semua. Karena mereka adalah pribadi-pribadi berintegritas. Karena itulah menurut saya salah satu masalah mendasar di negeri ini adalah bagaimana integritas itu dikembalikan. Dan integritas itu bukan kejujuran saja, Bapak sekalian. Bukan sekedar kejujuran, tapi kejujuran yang dikerjakan dengan mendasarkan kepada nilai kebenaran dan kepentingan publik. Preman bisa jujur dalam menceritakan tindak kriminalnya, jujur, tapi itu tidak berintegritas, Bapak Ibu. Nah, yang dibutuhkan adalah integritas, mengembalikan integritas menjadi prioritas utama. Kalau prioritas utama itu artinya apa? Dikatakan terus-menerus, dijalankan, dicontohkan, dan dijadikan pedoman bagi semua. Ini salah satu hal yang paling mendasar. Lalu yang kedua, sekalian, yang kita sekarang turunan dari itu, yang saya rasa kita perlu kerjakan sama-sama dan urgen ini, mengedepankan transparansi dalam semua pengambilan kebijakan. Transparansi itu akan memastikan rakyat hadir mengawasi. Transparansi itu memastikan negara bisa menunjukkan kepada rakyat apa saja yang dikerjakan. Transparansi ini kunci. Kalau ada transparansi, maka kita semua bisa bicara dengan data. Dan pemerintah pun ketika menjelaskan kebijakan menggunakan data. Jadi transparansi ini harus dikembalikan, sekalian. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Dan ini PR yang mendasar. Yang ketiga yang saya sampaikan di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju? Kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Apa yang kemudian terjadi? Yang digambarkan oleh Pak Walil di awal. Ketika Indonesia dianggap terjebak di dalam middle income trap karena kebijakan-kebijakan yang disusun,
bukan untuk memberikan kebermanfaatan pada rakyat banyak, tapi diberikan untuk memberikan kebermanfaatan pada sesama elit pemegang kewenangan. Di sini kemudian muncul problem, lagi-lagi karena bukan dari meritokrasi, tapi dari koneksi. Dan ini sudah dikatakan oleh banyak orang di berbagai tulisan. Mengapa negara gagal? Salah satunya ketika negara bersikap eksploitatif kepada siapa? Kepada rakyatnya. Dan ini yang banyak sekali terjadi hari ini. Kalau kita ingin mengembalikan terus sekalian, maka kembalikan meritokrasi sebagai arus utama. Tidak mungkin satu-satunya, tapi arus utama di institusi pemerintahan yang mendapatkan amanat berdasarkan kompetensi dan prestasi. Di TNI kompetensi prestasi, di polisi kompetensi prestasi, bukan karena koneksi. Tapi kalau itu karena koneksi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menjadi sikap langkah yang mencari kesempatan untuk memperbesar koneksi-koneksi yang ada. Terus sekalian, konsekuensinya apa? Ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan, jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan. Memegang jabatan publik artinya mencari rente. Tidak boleh dibiarkan republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Tidak boleh. Apa yang terjadi di depan layar? Sepertinya semua baik-baik saja, tapi di layar apa? Layar posisi-posisi. Di balik layar ada percakapan tertutup yang tak pernah keluar ke publik. Jabatan X diberi nilai D, jabatan A diberi nilai B, dan itu kemudian menjadi segalanya serba transaksional. Dan kalau serba transaksional, nanti ujungnya yang tidak boleh terjadi di negeri ini dan harus dihentikan. Negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Rakyat itu bukan konsumen jasa perdagangan bagi negara. Presentasi Jenderal tadi cerita, rakyat itu adalah pemegang kekuasaan. Tugas negara memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak dasarnya secara lengkap tanpa kecuali. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perumahan adalah 3 hak dasar yang harus dikoreksi di negeri ini. Tadi diceritakan tentang antrian untuk pelayanan kesehatan yang sampai selama itu. Apa yang terjadi Bapak sekalian ketika itu terjadi? Yang merasakan itu penderitaan itu adalah mereka yang strata ekonominya di bawah. Bahkan sekarang yang di tengah pun sudah mulai merasakan bagaimana pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan secara sistemik menyingkirkan yang lemah untuk makin lemah. Tadi di kesehatan sudah diceritakan. Ini harus ada perubahan sistem yang mendasar bahwa di republik ini kalau orang mengalami gangguan kesehatan, negara harus hadir dan membuat setiap warga negara merasakan pelayanan lengkap yang setara bagi semuanya. Harus dikerjakan. Ini Ibu sekalian membutuhkan tadi sikap atas nilai yang nanti diturunkan dalam berbagai kebijakan. Di pendidikan sama. Hari ini Bapak sekalian kita bicara pendidikan itu yang kita bahas yang sudah dalam sekolah. Lah yang ketinggalan di luar sekolah itu banyak sekali. Jadi kita bicara kualitas sekolah, kualitas pendidikan. Lah yang tidak masuk sekolah di mana?
Kita tidak bicarakan misalnya masuk SD 5,6 juta, masuk SD kelas 1, lulus SMA kelas 3 3,6 juta. Jadi 1,8 juta per angkatan hilang di jalan, Pak. Kalikan itu 10 tahun 18 juta, Pak. 18 juta itu yang terlantar ketika Pak Awal yang tadi cerita, dari satu serabutan ke serabutan yang lain. Kenapa? Mereka pernah SD tapi tidak pernah SMA, tidak perlu SMA. Itu 1,8 juta per pohon. Jadi kalau didiamkan ini, maka kita akan terus menerus setiap tahun ada 1,8 juta orang tersingkir yang mau daftar jadi office boy aja tidak bisa karena tidak punya ijazah SMA. Jadi yang miskin itu, kalau bahasanya Pak Taufik tadi, itu memang menurun. Karena menurun ke siapa? Ke anaknya dan ke anak dari anaknya. Apakah ini boleh dibiarkan? Apakah harus dibiarkan? Harus diubah? Bismillah, kita sama-sama berusaha. Jadi sekalian, ini masalah-masalah ini depan mata. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah langkah yang nyambung antara masalah dengan solusi. Jangan mengerjakan hal-hal yang tidak menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, apa kemudian tanggung jawab moral dari negara? Jangan sampai kita seperti kisah Sufi itu, Nasaruddin Hoja. Suatu ketika Nasaruddin Hoja itu mencari kunci yang jatuh di pinggir jalan. Ngumpet-ngumpet di situ, ngumpet-ngumpet. Terus datang temannya lewat. Hoja, kamu lagi apa? Lagi nyari kunci. Warnanya apa? Dibilang warnanya ini, ukurannya segini. Temannya ikut nyari, ngumpet-ngumpet di situ nyari. Udah nunggu lama nggak ketemu. Dia tanya sama Hoja, Hoja ini di mana jatuhnya? Kita cari di sini nggak ketemu. Oh, jatuhnya di kamar di rumah. Lah kok nyari di pinggir jalan? Di sini ada lampu, di rumah nggak ada lampu. Dia tidak menyelesaikan masalah. Betul tidak sih? Apa lampu itu kalau dalam perpolitikan hari ini? Dukungan elektoral. Dukungan elektoral. Banyak hal-hal yang tidak menyelesaikan masalah tapi bisa mendapatkan dukungan suara, maka itu malah yang dikerjakan walaupun itu tidak menyelesaikan masalah di Indonesia. Betul ya? Iya. Lah kok ngurusi pemberian A padahal masalahnya B? Karena yang B tidak memberikan suara, yang A memberikan. Sampai kapan negeri ini diatur tanpa memberikan prioritas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dasar? Rasanya koreksi harus segera kita kerjakan. Rasanya perbaikan harus segera kita lakukan. Betul tidak sih? Jadi ketika kemudian kita melihat kondisi hari ini, saya titip kepada semuanya, jangan biarkan pesimisme menular. Ya, memang kita sedang banyak masalah, tapi yakinlah bahwa bangsa kita selalu bisa keluar dari masalah. Yakinlah bahwa bangsa kita selalu bisa menghadirkan jalan keluar. Optimisme itu harus dijaga. Karena kalau kita ingat, masalah kita itu gonta-ganti dari masa ke masa. Kalau sekarang masalahnya adalah korupsi, nepotisme. Zaman dulu masalahnya negeri kita ini beda lagi, misalnya. Ini kita di Semarang ya. Kalau tahun 60-an, Bapak Ibu dari Semarang mau ke Cirebon, berani nggak naik mobil sendirian lewat Alas Roban? Tidak berani, begal di mana-mana. Dari Jakarta, Semarang, Surabaya, itu lewat itu. Ada yang berani lewat, banyak sekali. Hari ini bisa lewat Jakarta. Maksud saya, masalah kita dari waktu ke waktu itu berubah. Tapi hari ini kita harus selesaikan sama-sama. Nah, tadi ada beberapa persoalan yang sempat diungkapkan. Saya ingin jawab sebagai
bagian. Pertama tentang bagaimana situasi masyarakat kita yang terpolarisasi dan bagaimana gerakan rakyat merespon itu. Bapak sekalian, saya usul soal polarisasi ini. Apa polarisasi itu? Polarisasi itu adalah terbuat kutub-kutub akibat berbeda pilihan. Akibat beda pilihan. Dan di dalam politik akibat perbedaan pilihan politik. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Sesudah pemilu kemarin berapa pasang? 3 pasang kan? Nah, bagian dari tugas gerakan rakyat semua adalah menjangkau semua. Caranya menjangkau semua bagaimana? Saya usul Bapak Ibu tidak usah dalam bentuk semata-mata kritik, tapi dalam bentuk yang semua akan setuju. Semua program baik pemerintah harus dilaksanakan sampai tuntas. Harus dilaksanakan sampai tuntas dan ajak semuanya untuk mendorong agar terlaksana tuntas. Kalau belum terlaksana tuntas lagi, misalnya rencana membangun 3 juta rumah per tahun, tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun ya sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum, banyak berapa sekolah yang belum dapat. Grobogan berapa, Banjarnegara berapa, Wonogiri berapa. Sehingga Bapak sekalian, ketika kita bicara masa pemilu, kita tidak mempolarisasi, justru mengajak semua, yuk kita pastikan bahwa berjalan. Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi mendasar. Rencananya membangun, ini Pak Prof. Zainal mungkin ingat 300 fakultas kedokteran. Banyak dikritik. Usul saya nggak usah dikritik, ditagih saja sekarang. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Ditagih, mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Dan tagih itu tidak boleh dikriminalisasi karena itu hanya menagih, tidak mengkritik. Rencana pembangunan ekonomi pertumbuhannya 8%. Mari kita tagih 8% pertumbuhan ekonomi itu. Jadi Bapak sekalian yang hormati, sekarang kami melihat sudah saatnya kita bicara tentang jalankan yang sudah direncanakan. Kemudian tadi ada yang menanyakan tentang bagaimana peran dari gerakan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang cerdas sejahtera. Bapak Ibu yang gerakan rakyat dalam berkomunikasi dengan kanan kiri, titip komunikasi itu mulailah dengan hati yang terbuka. Jangan menunjukkan dan jangan pernah bersikap tinggi hati. Anda pasor, jadikan karakter dari orang-orang gerakan rakyat. Yang Anda pasor, yang rendah hati, yang mau mendengar. Jadi kalau berjumpa dengan kumpulan-kumpulan nanti di kampung, di wilayah, lebih banyak bertanya daripada memberitahu. Tanya kondisinya seperti apa, harusnya bagaimana, cara mengkoreksinya seperti apa. Jadi teman-teman aktivis gerakan rakyat bisa menampung pada semua. Nah, dari situ Bapak sekalian, nanti akan muncul solusi-solusi praktis tiap wilayah. Tadi dari Purworejo bercerita tentang rumah pintar per desa yang mau dibangun. Tadi beliau tanya bagaimana supaya rumah pintar itu bisa maju. Tapi sekalian, jangan sampai rumah pintar itu
dilaksanakannya seragam di semua tempat. Tadi sudah dibilang, misalnya mau bikin koperasi, jangan bikin koperasi itu top down, koperasi itu harus dari bawah. Rumah pintar sama, tujuannya mau rumah pintar, caranya tiap daerah, tiap wilayah mungkin akan berbeda. Biarkan solusinya beragam, tapi tujuannya seragam. Tujuannya seragam, membuat rumah pintar itu berdampak. Caranya biar beragam, biar beda-beda. Nah, kita ini kan sebenarnya pengen menyeragamkan semuanya. Padahal dalam kenyataannya tidak mungkin bisa seragam. Saya beri contoh misalnya di daerah pesisir dengan daerah pegunungan, kira-kira sama tidak sosiologinya? Cara komunikasinya sama tidak? Inilah yang kemudian kami perlu jadi perhatian. Lalu tadi ada pertanyaan tentang gosip-gosip kabinet pendalam, itu nggak perlu dibahas. Lebih penting kita majukan sama-sama lewat gerakan rakyat ini. Ya. Sekarang kita ini ke depan masih banyak. Yuk kita sama-sama bergerak, mengajak semua untuk menuju kepada perubahan. Dan perubahan kebijakan itu sangat mendasar. Kalau bisa saya sampaikan di sini, Bapak sekalian, selama proses politik yang ada di negeri ini masih mengandalkan proses yang transaksional, sulit negeri ini bisa maju. Karena itu saya salut sekali pada gerakan rakyat ini, karena dibangun dengan kekuatan mandiri yang ada di semua tempat. Betul nggak mandiri? Betul mandiri, semua mandiri. Dan inilah cikal bakal perubahan yang sesungguhnya. Kalau segalanya serba disiapkan, ini akan menjadi transaksional dan ujung-ujungnya adalah oligarki yang akan menguasai. Karena yang punya uang hari ini siapa? Oligarki. Kita kecil-kecil, tapi biarlah yang kecil-kecil itu bersatu seperti piting-piting yang bersatu menjadi lidi yang dia akan menyapu yang kotor-kotor di negeri ini. Terus sekalian, di dalam perekonomian itu ada yang disebut sebagai underground economy, ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah itu apa sih? Ekonomi bawah tanah itu adalah kegiatan perekonomian yang ilegal. Yang kedua, yang tidak dilaporkan. Yang ketiga, yang tidak tercatat. Dan yang keempat, kegiatan informal yang memang tidak sama sekali terregistrasi. Yang dua pertama itu ilegal dan tidak dilaporkan, itu adalah pelanggaran hukum. Harus dibereskan. Nah, pertanyaannya, di Indonesia berapa besar itu? Diperkirakan ukurannya adalah sekitar 24 sampai 26% dari perekonomian kita adalah underground economy. Itu angka yang besar sekali, Bapak Ibu. Itu besar sekali. Jadi, kalau perekonomian kita diperkirakan ukurannya 20.000 triliun, maka itu sekitar 5.000 triliun itu underground economy. Inilah yang menjadi sumber pendanaan segala macam transaksi-transaksi yang membuat negeri ini terperosok. Transaksi jabatan, transaksi kebijakan, semuanya tidak bisa dicatatkan di dalam perbankan. Ini yang bergerak di luar perbankan, ini yang di luar pencatatan. Dan karena itulah saya pesan pada gerakan rakyat, dibangun dengan kekuatan mandiri dari tangan sendiri, dari keringat sendiri, supaya kita bisa melakukan dorongan perubahan ke depan, bukan ketergantungan dari sumber-sumber seperti itu. Bapak sekalian, angka ini besar sekali, dan sesungguhnya ini harus dibereskan ke negara. Apabila underground ekonomi ini masuk di dalam pencatatan kita, maka ekonomi kita harusnya sudah jauh lebih maju daripada kondisi hari ini. Harusnya jauh lebih maju, termasuk yang UMKM tadi.
yang tadi ceritakan UMKM kita itu ajeb. Saya beberapa kali kalau mampir ke warung, terus warung kecil cerita, Pak, alhamdulillah Pak, warung kita ini sudah 25 tahun ajeb seperti ini. Itu baik apa tidak Bapak Ibu? Lah ya nggak baik. Terus 25 tahun itu terus. Harusnya kalau 25 tahun sudah punya cabang, sudah punya tambahan karyawan, itu kan ada. Nah, ini problem karena kita membiarkan itu. Tadi saya bilang kita punya undang-undang dasar yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar apa? Apa tidak? Apa kalimatnya? Dipelihara oleh negara. Itu bukan dipelihara supaya ada terus Bapak Ibu. Nah ini kan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, akhirnya diadakan terus. Itu bukan begitu maksudnya. Dipelihara itu artinya tanggung jawab untuk dinaik kelaskan, bukan tanggung jawab untuk dilanggengkan. Nah ini terus sekalian PR mendasar kita, dan ini semua membutuhkan internalisasi. Internalisasi itu artinya apa? Ide, keyakinan bersenyawa dengan dirinya, sehingga pikiran, lisan, tulisan, perbuatan mencerminkan nilai dan keyakinan ini. Itu namanya bersenyawa. Gerakan rakyat harus bersenyawa dengan prinsip-prinsip keadilan yang ada di Indonesia. Semuanya harus bersenyawa, sehingga kalau melihat sesuatu responnya langsung karena bersenyawa. Dan kalau orang bersenyawa itu sekalian, kalau ketemu sesuatu yang beda nilai, langsung nggak nyaman Bapak Ibu, langsung nggak nyaman. Saya beri contoh, Pak Yai bersenyawa dengan nilai-nilai Islam. Kalau kemudian beliau duduk ya, di sebelahnya dengan seorang beda jenis yang pakai celana pendek, nyaman tidak? Nah nyaman, kenapa? Karena nilainya sudah terintegrasi dengan dirinya, sehingga bertemu dengan yang berbeda langsung merasakan. Nah kalau nilai yang nempel itu nilai keadilan, setiap kali menyaksikan peristiwa ketidakadilan, maka hati kita akan menjerit dan akan mengatakan harus berbuat sesuatu untuk mengoreksi keadilan itu. Langsung, kenapa? Karena nilai keadilan itu nempel. Setiap punya masalah, ini persoalan ketidakadilan, ini persoalan ketidakadilan. Ada banyak orang yang menyaksikan antrian BPJS. Ada banyak, betul nggak Pak Prof? Tapi berapa orang yang melihat persoalan ini sebagai persoalan ketidakadilan? Tidak banyak. Kalau tidak ada nilai keadilan yang nempel, dan tidak melihat masalah itu. Ada berapa banyak orang yang paham hukum di negeri ini? Oh banyak. Tapi yang seperti Pak Taufik ini, yang kemudian ketika melihat ada ketidakadilan memilih untuk bergerak, tidak banyak. Nah kita membutuhkan pribadi-pribadi yang nilai keadilan itu nempel, bersenyawa dengan dirinya. Insya Allah di Jawa Tengah gerakan rakyat ini akan memiliki semangat. Jadi kalau tadi dari panggilan ada yang menitipkan pertanyaan, Pak, pesan apa yang harus kami bawa pulang kemana-mana? Saya titip masukkan sebagai bagian dari pikiran utama tentang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai utama yang harus dipegang dimanapun. Pegang itu. Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nempel terus sosial. Yang kedua, untuk semuanya, rangkul semuanya, sapa semuanya. Dan tadi saya pesan ada pastor itu penting sekali. Karena kita harus rendah hati dalam menyapa semua. Dan hari ini saya usul jangan terlalu banyak berdebat di WA Group. Apalagi debatnya kenceng sampai live WA. Kalau sampai live group itu kurang sehat bagi Bapak Ibu.
Setiap kali ada perbedaan, pikirkan sebentar. Kebersamaan kita jauh lebih penting. Kenapa Bapak sekalian? Ini saya sampaikan. Orang-orang baik sering sekali sulit untuk bekerja bersama terus-menerus. Kenapa lebih sulit? Karena orang baik seringkali menginginkan orang baik lainnya sama 100% dalam berpandangan dalam sebuah urusan. Kalau ada kesamaan terus kerjasama, begitu ada perbedaan sedikit lalu kerjasama yang sama itu akan hilang. Orang baik ada perbedaan 10% saja, itu kadang-kadang bisa lepas karena perbedaan 10%. Nah, orang-orang bermasalah, orang yang tidak baik itu samanya cuma 10%, sanggup kerjasama Bapak Ibu. Dan kita samanya 90%, malah mudah untuk lepas, mudah untuk pisah. Gerakan rakyat harus jadi contoh, orang-orang baik selalu bisa. Jangan sampai kita berharap sama semua. Pasti ada hal yang kita berbeda, tapi jangan berbeda itu melupakan yang samanya. Kita pengen 100% sama, tak mungkin. Bapak Ibu mendengarkan saya bicara, mungkin dalam mendengarkan saya setuju 85%, ada 15% saya yang kurang setuju. Boleh tidak? Boleh. Tak mungkin saya setuju 100%. Pasti ada 5% saya kurang cocok. Tapi apa yang terjadi? Seringkali yang kita bahas yang mana? Yang cocok apa yang tidak cocok? Nah itu dia. Kita itu sering lebih senang membahas yang tidak cocok daripada yang, yuk gerakan rakyat jadi contoh, membahas kesamaan, kebersamaan, bukan sekedar membahas perbedaan, supaya orang-orang baik ini bisa akur. Ada satu kata yang akhir-akhir ini jarang disebut Bapak Ibu. Kita sering menyebut persatuan, kita sering menyebut tentang kebersamaan, kita sering menyebut tentang keutuhan, tapi lama sekali kita tidak menyebut kata rukun. Rukun itu memberikan pesan tentang ada unsur samanya, ada unsur bedanya. Betul tidak Mas Helen? Jangan kalau dengan kata rukun, pasti di situ asumsinya ada yang sama, ada yang tapi tetap rukun. Yuk, gerakan rakyat gotong royong dan kerukunan terjaga dengan baik. Rukun. Nah, kalau kita bisa kerjakan itu semua, insya Allah sekalian, kita akan bisa sama-sama dorong perubahan, dorong kemajuan. Dan PR kita, kalau saya boleh usul di Bung Sahri, apa yang tadi disampaikan, terutama persoalan kesehatan, itu menjadi perhatian yang amat serius. Yang kedua, persoalan hukum ini yang membuat begitu banyak orang tidak mau berkegiatan di Indonesia karena ketidakpastian hukum, bahkan istilah mereka bukan hanya ketidakpastian tapi tiadanya hukum. Ini PR besar sekali, takut berkegiatan di sini karena sudah dibuat aturan, dengan mudah aturan itu diubah, dan aturan diubah tidak menghormati aturan yang ada yang sebelumnya. Lalu kriminalisasi, kita menyaksikan kriminalisasi terjadi. Yang paling gampang sahabat kita Om Lepo mengalami kemarin. Walaupun kemudian ujungnya bebas, tapi peristiwa itu mengirimkan kepada kita pesan bahwa ada persoalan serius. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, bagaimana aturan seringkali bukan mempermudah tapi malah mempersulit. Jadi kalau mempersulit namanya bagus, tadi itu saya kutip ya Pak Taufik, namanya hukuman. Lalu kita tahu negeri kita ini adalah negeri agromaritim, negeri yang memiliki kekuatan
sumber daya alam terbarukan yang luar biasa, agromaritim, yang di tanah maupun yang di laut, dan dua-duanya dari penjelasan dari Prof. Muhammad Nur tentang teknik-teknik baru yang bisa membuat produk-produk ini memiliki daya tahan yang lebih baik. Insya Allah kita satu saat bisa berhasil, bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, tapi kita harus menuju kedaulatan pangan, karena itu tujuan utama yang kita kerjakan. Bukan hanya ketahanan, bukan hanya swasembada, tapi kedaulatan pangan. Ini PR besar yang kita kerjakan. Tapi itu semua sekalian membutuhkan kita terbuka. Terbuka pada apa? Terbuka dalam membaca kondisi kita. Kalau Bapak Ibu sedang merasakan badan kurang sehat, lalu Bapak Ibu ke dokter, dokternya bilang harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, dicek darahnya, lalu dilakukan juga pengukuran tentang misalnya jantungnya, fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi macam-macam. Keluar datanya. Bapak Ibu kepengen data yang keluar itu data yang menyenangkan atau data yang sesuai kenyataan? Yang mana Bapak Ibu? Bisa itu laboratorium tolong dibuatkan data yang menyenangkan saat baca atau data yang sesuai kenyataan. Nah, yang ditunjukkan oleh Pak Awal yang tadi, begitu banyak data kita tidak untuk menunjukkan kenyataan, tapi untuk menyenangkan pemegang kewenangan. Ini harus diubah. Tadi data misalnya lapangan pekerjaan, cara mengukur seseorang itu dikatakan bekerja itu berapa lama Bapak Ibu? 1 jam per Bapak Ibu dikatakan bekerja bila nyambut gawe sejam seminggu. Itu masuk akal tidak Bapak Ibu? Kalau orang kerja 1 jam seminggu dia dikatakan bekerja. Lah terus kapan kita akan maju kalau cara mengukur kita itu tidak sesuai dengan kenyataan? Sama dengan batas kemiskinan. Disebut miskin bila gimana Bapak? Di bawah 600.000 sebulan. 600.000 sebulan. Kira-kira bisa apa Bapak Ibu? Sudah saatnya kita melakukan koreksi cara kita mengukur sehingga kita bisa berjuang sama-sama untuk memperbaikinya. Nah, kalau kita tidak mengaku itu masalah ya nggak diselesaikan, betul tidak Bapak? Iya. Nah inilah PR kita. Insya Allah nanti kita kerjakan sama-sama. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, perkumpulan yang sedang berjalan hari ini adalah perkumpulan orang-orang dengan niat baik. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Niat baik dikerjakan dengan cara yang baik bersama orang baik untuk langkah yang insya Allah kebaikan itu berlipat ganda dan Allah berikan kemudahan untuk mencapai semua yang kita cita-citakan. Jadi saya titip pada semua untuk jaga semangat ini. Perjalanan masih panjang, tapi kami yakin kalau kita terus terang membaca masalah, kita akan bisa menyelesaikannya. Dan terhadap situasi sekarang yang kita sedang hadapi, yuk kita kerjakan yang baik di sekitar kita masing-masing. Sebagian PR-nya di pemerintah, tapi sebagian PR-nya bisa kita kerjakan. Yuk kita kerjakan terus dan semangatnya dijaga. Saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk semuanya di sini. Dan seluruh DPD, sampaikan salam hormat pada keluarga besar semua. Doakan suatu saat nanti kami bisa silaturahmi ke semua tempat yang hari ini kita baru berkumpul di sini.
doakan bisa silaturahmi semuanya. Lalu saya secara khusus terima kasih kepada 4 pembicara yang tadi telah memaparkan persoalan-persoalan yang membukakan kepada kita mata bahwa ada hal mendasar yang harus dikoreksi. Tepuk tangan buat Pak pembicaranya. Terima kasih banyak. Dan seluruh tamu-tamu kehormatan. Para tamu kehormatan, ada banyak sebenarnya di luar sana yang mungkin belum memungkinkan untuk hadir. Sudah terundang tapi jadwal belum memungkinkan atau secara sengaja belum terundang. Mohon titip salam pada semuanya. Sampaikan bahwa usaha untuk melakukan perubahan, perbaikan negeri ini tetap jalan terus, tidak berhenti. Dan insya Allah makin hari kita makin yakin bahwa lebih banyak lagi orang-orang yang ingin agar negeri ini benar-benar berubah di aspek mendasarnya. Terima kasih buat semuanya. Saya akhiri sambutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.